Ada PR-nya dia itu. Selamat pagi. Kok pagi yang diselamatkan? Nah, ciri-ciri penyembah dewa matahari ini. Orang itu doakan orang, kok matahari yang didoakan. Bisa aja. Assalamualaikum, yang benar itu salam alaikum, kok selamat pagi. Ciri-ciri penyembah matahari. Dilarang memberi salam katanya. Ya, jawab aja assalamualaikum, keselamatan atasmu. Bukan, dari Edis dilarang memberi salam ke kita kan? Iya, betul. Sebenarnya itu problem inti Islam dan Kristen itu apa sih? Jelas, Islam itu nyembah pencipta langit dan bumi, Kristen nyembah manusia. Itu problemnya, parah itu. Iya, jadi kalau cuma mengatakan nyembah pencipta langit dan bumi, Lia Eden dan pengikutnya itu juga bilang gitu loh. Iya, tapi yang mereka sembah itu siapa? Iya, menurut Lia Eden dan Jamaah Salamullah, mereka itu menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, buktikan aja. Suaranya jelek, Dis. Waduh. Kalau Lia Eden nyembah pencipta langit dan bumi, ya syukurlah. Yang masalah itu kalian nyembah ciptaan pencipta langit dan bumi. Inilah kenapa kita itu jadi debat kusir terus ya. Selama kalian tidak nyembah manusia, pasti nggak ada lagi debat. Apalagi kalau nggak ada lagi istilah-istilah Islam di agama kalian, ya pasti aman, lancar, jaya gitu, Edis. Jadi gini loh kita ya. Pertama-tama sebelum kita itu membahas sesuatu, kita harus pahami dulu kitab yang kita pakai. Baru bahas sesuatu, itu kuncinya. Kata yang sedang kita bahas gitu. Misalnya nggak begitu, itu maumu. Kalau kamu berbicara tentang agama, kamu harus tahu dulu kitab sucinya. Bagaimana kamu bisa menjabarkan sebuah rumusan kimia kalau membaca rumusnya saja nggak bisa? Itu hoax namanya. Ya, jadi gini ya. Pertama-tama kita itu tidak akan pernah saling mengakui. Kamu tidak mengakui saya pun tidak mengakui kamu. Yang hanya bisa kita lakukan itu adalah apa sih di dalam pengertianmu ini, di dalam pengertian saya ini. Misalnya seperti menyembah ya. Kamu mengatakan bahwa saya menyembah Yesus, manusia ciptaan. Iya, itu betul. Problem kita itu begini, Julkipli. Di dalam benak saya, kamu itu juga menyembah Muhammad. Nah, itu pemahaman Anda. Karena menyembah dalam perspektif Islam itu adalah mentuhankan, menganggap dialah pencipta, menganggap dialah yang maha kuasa, menganggap dialah satu-satunya otoritas tertinggi. Dan semua aspek yang kita lakukan, peribadahan merujuk kepada dia. Nah, itu otoritas tertinggi. Jadi gini Julkipli, ada satu larangan di dalam Quran itu, jangan ada ilah lain selain Allah. Ya betul. Nah, di situ ada juga, di dalam Bible juga ada keluaran itu ada. Coba kamu definisikan apa maksudnya jangan ada ilah lain. Kamu dulu yang mendefinisikan. Saya jelaskan sama jangan ada sembahan lain di hadapanku. Oke. Saya jelaskan sama kamu ya. Pertama-tama kata menyembah. Ya, menyembah itu kan bahasa Indonesia. Ya, lari ke originalnya supaya kita ngerti. Betul sekali. Sedangkan di dalam bahasa asli Al-Quran yang jangan ke Al-Quran dulu, jangan ke Al-Quran. Ke kitabnya Yahudi yang kamu gunakan, kitab itu dulu. Ya makanya sebentar dulu gantian dong. Kamu jangan ke Al-Quran dulu. Jangan ke Al-Quran dulu, karena kamu nggak bisa Al-Quran. Ke kitabnya Yahudi, Septuaginta yang baru terkumpul abad keempat Masehi itu. Silakan. Kata yang diterjemahkan menjadi menyembah di dalam LAI ini, kalau kita periksa secara mendalam, itu sebenarnya maknanya itu tidak lebih daripada gerakan badan. Makanya kalau kita baca Bible, Daud itu pun disembah di dalam Bible itu. Bagaimana Mephibosheth itu menyembah Daud. Abraham pun dia menyembah Bani Het. Jadi ada yang nggak dipahami oleh teman-teman. Apa sih makna menyembah di dalam Bible itu? Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Julkipli di sini itu adalah ibadah. Nah, masalahnya saya juga protes sebenarnya sama LAI ya.
kenapa LAI itu menerjemahkannya dengan kata ibadah? Ya, kalau kita cek itu dalam bahasa Hebrew-nya, itu kan avodah. Avodah itu artinya sebenarnya bekerja. Ini pakai Mexican ya? Hancur ya suara saya? Bukan lagi hancur. Bablas yang ini. Resep terlalu dekat di mulutnya Bang Edis. Terlalu dekat ke mulut? Kalau gini gimana? Ya, mantap. Ya itu bagus tuh. Ya, oke. Makanya lu sikat gigi dulu, gini main seruduk aja lu pagi-pagi. Soalnya kalau kalau Zulkifli ngomong, saya ngomong, suara saya itu ketimpa sama punya dia. Gini. Makanya dia mau telan mic, gitu maksudnya. Makanya lu modal dikit nape? Oke, saya lanjutin ya. Jadi gini, kata ibadah ini yang diterjemahkan menjadi ibadah, mudah-mudahan terjemahan yang baru itu diganti itu ibadah itu dengan kata berbakti. Ya, itu dari kata avodah. Artinya itu sebenarnya melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Misal ya. Tuhan memerintahkan saya jangan mencuri. Kemudian saya melakukan ordernya itu. Itu yang dimaksud ibadah, berbakti. Melakukan apa yang diperintahkan. Nah, yang dilarang di dalam Bible itu adalah jangan berbakti kepada otoritas lain. Selain dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu loh. Misalnya ya, ordernya dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub apa sih? Misalnya, jangan berzina, jangan sujud kepada berhala. Nah, sedangkan ordernya dari iblis itu pasti yang berlawanan dengan itu. Dan ketika saya melakukan ordernya iblis itu, ini yang disebut sudah menjadikan Allah lain di samping Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sementara perbaktian saya kepada Yesus itu adalah perintah dari Bapa itu sendiri. Supaya saya melakukan apa yang diorderkan oleh Yesus. Jadi saya wajib beribadah, berbakti kepada Yesus. Karena itu perintah Bapak itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita balik sama umat muslim. Apakah orang Islam wajib melakukan apa yang Muhammad perintahkan? Jawabannya pasti wajib. Nah, makanya di dalam perspektif saya, kalian pun sebenarnya itu berbakti kepada Muhammad. Nah, cuman kata berbakti ini sudah diselewengkan maknanya. Kalau beribadah itu menjadi ritual agama seperti sholat ke masjid dan lain sebagainya. Itu kan definisi masyarakat. Gitu. Padahal makna sebenarnya nggak seperti itu. Jadi di dalam perspektif kami, kalian pun sebenarnya sudah berbakti kepada Muhammad. Seperti itu. Iya, sekarang begini, Des. Otoritas tertinggi di dalam agama Anda itu siapa? Bapa, Roh Kudus, atau Yesus? Iya, jadi kalau dibaca di dalam ayat Bible ya, dikatakan begini. Kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Nah, kepala dari Kristus itu adalah Allah. Itu Bible itu ngomong begitu. Berarti Yesus dengan Bapa nggak setara? Ya, kalau kita baca Bible, sebenarnya Bapa itu dikatakan Yesus lebih tinggi dari aku. Dan itu nggak jadi masalah gitu loh. Yang jadi maksud saya, jadi Yesus dan Bapa itu nggak setara? Ya, kalau kita bicara tentang dalam keadaannya sebagai manusia, itu jelas dikatakan dalam tuh, itu bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Yang saya tanya, Yesus ini setara enggak dengan Bapa? Ada kata-kata filsafat Yunani yang terselip di sana. Betul sekali. Jadi begini Zulkifli ya. Memang kalau bicara tentang Yesus, orang Kristen itu percaya Yesus praeksistensi, ya, sebelum eksistensi dengan sesudah eksistensi. Sebelum Yesus menjadi daging, orang Kristen saya itu percaya bahwa dia itu adalah dafar, logos yang bersama-sama dengan Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Dafar atau logos? Sama itu. Beda. Kalau kamu beda ya memang karena kamu Islam gitu loh. Bukan. Dafar itu ucapan, perkataan, ide, gagasan. Betul sekali. Sementara logos itu kalian pahami sebagai perantara yang menjadi makhluk. Ya, seperti itu. Jadi kan gitu logos itu kan. Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Dalam perspektif dafarnya Tuhan menjadi manusia. Dan itulah yang kalian sebut logos. Ini karena kamu kebanyakan diskusi sama orang Kristen yang salah. Nah, itu masalah itu.
Kalau kamu buka Bible, tidak pernah ada di dalam Bible itu Allah atau Tuhan menjadi manusia. Potong kuping saya kalau kamu bisa temukan itu. Nggak bakal ada. Terus yang menjadi manusia ini apa? Yang ada itu adalah logos atau firman yang menjadi daging menjadi manusia. Jadi jangan dibalik-balik. Oke, ya. Ini kita gali Edis ya. Firman yang saudara maksud ini apa? Ya, kalau dalam Bible itu dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia. Tidak dikatakan begini, dan Allah itu telah menjadi manusia. Enggak dikatakan begitu. Jadi jangan dibalik-balik. Oke, ya. Nah dalam tahapan ini berarti Yesus itu hanya makhluk kan, ciptaan? Ya, kalau kita bicara daging Yesus ya, daging dia Yesus, ciptaan. Daging Yesus itu tidak menciptakan apa-apa. Daging Yesus itu baru ada setelah dilahirkan Maria. Ya, berarti Yesus ciptaan. Ya, kalau kita bicara daging ya, kalau kita bicara daging. Memang Yesus cuma daging dan roh manusia. Terus mau bicara apa lagi? Jadi begini. Emang ada yang lebih dari itu? Ya, jadi begini ya. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, ini kan Islam pasti nggak percaya, ya. Sebelum dia itu menjadi daging, mengambil rupa manusia, itu dia itu sudah ada. Nah, ini yang disebut dengan logos yang bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kamu tanyakan apakah daging Yesus menciptakan langit dan bumi? Tidak. Yang menciptakan langit dan bumi itu logosnya. Dafar Elohim itu. Logosnya siapa? Ya. Logosnya Yesus. Bisa kamu tanya lagi. Enggak. Karena bahasa filsafat yang kamu ambil ini adalah kamu sangat berhati-hati untuk menyembunyikan identitas ketuhanan kalian yang adalah Helenisme. Sekarang logos yang menjadi daging ini logosnya siapa? Logosnya Bapa atau logosnya Yesus? Baik, saya kasih kamu contoh karena saya hanya bisa menjelaskan sama kamu dengan apa yang ada di kamu juga. Kalau kita membaca di dalam Quran, itu ada ruhana, itu menjelma di hadapan manusia, di hadapan Maryam. Pertanyaan saya sama kamu begini, Zulkifli. Ketika dia menjadi manusia di hadapan Maryam, ya, pertanyaan saya sama kamu, itu ini ruhana yang kita bahas atau kalimah? Ruhana, itu ruhana. Dia kan mengatakan kepada Maryam, innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakiyan. Iya. Kan? Siapa yang berbicara begitu? Ruhana. Siapa dia? Ruhana yang telah menjadi daging. Siapa dia? Bukan. Bukan. Terus. Di situ tidak dijelaskan siapa dia, tapi menurut para penafsir dikatakan bahwa itu Jibril. Sekalipun itu tidak ada dasarnya bahwa itu Jibril. Kenapa nggak ada dasarnya? Kenapa nggak ada dasarnya? Ya, begini Zulkifli ya, kamu harus bisa membedakan apa kata penafsir dengan apa kata Quran. Quran tidak pernah bilang bahwa itu Jibril. Ini kan tafsiranmu toh? Saya nggak nafsir loh, justru saya itu mengembalikan makna itu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah bilang bahwa itu Jibril. Gitu loh. Saya rasa kamu setuju bahwa tidak ada Al-Quran pernah bilang itu Jibril. Hanya saja para mufasir mengatakan bahwa itu Jibril. Jadi maunya menurut kamu itu adalah siapa? Saya nggak bilang itu siapa. Al-Quran bilang itu ruhana. Nah, terus? Dan itu menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kamu percaya bahwa ruhana bisa menjadi manusia, kenapa kamu sulit mempercayai bahwa logos, dafar Elohim bisa menjadi daging? Gitu loh. Ya, maksudnya gini loh, Edis. Logos yang Anda maksud ini siapa? Yesus? Sifatnya Bapa atau Bapa itu sendiri? Nah, kalau kamu bilang Bapak itu sendiri, salah ya. Saya hanya bisa bikin perumpamaan. Saya hanya bisa bikin perumpamaan gini. Yesus itu bisa dianggap sebagai Bapak itu sendiri, tetapi dia bukan Bapak itu sendiri. Saya kasih percontohan begini. Kalau kamu punya tabungan di Bank BRI Makassar, satu saat kamu pergi ke Jakarta, kamu ambil uangmu di Bank BRI Jakarta itu bisa. Karena Bank BRI yang di Makassar dengan yang di Jakarta itu satu. Satu tapi bisa dibedakan.
Nah begitu juga antara Bapa dengan Yesus. Satu tapi bisa dibedakan. Karena Yesus itu satu bisa dibedakan. Yang satu ciptaan, yang satu pencipta, gitu kan? Kalau kita bicara tentang daging Yesus ya, daging Yesus itu memang baru ada setelah dilahirkan Maria. Terus? Jadi sebenarnya kalau ngomong tentang Yesus itu kita nggak sekedar ngomong setelah kelahirannya. Kita juga harus berbicara tentang siapa dia sebelum datang menjadi daging. Iya, siapa dia sebelum datang menjadi daging? Logos, Dafar Elohim. Ya, Dafar Elohim ini maksudnya ucapan Elohim atau Elohim? Ya, tidak hanya sekedar ucapan, Zulkifli. Tapi tadi kamu bilang ya, logos itu dia itu bisa kemauan, kehendak, logika, perkataan, ya. Bisa seperti itu. Jadi Tuhan itu yang penciptakan langit dan bumi, dia itu punya yang namanya kehendak, logos, keinginan, ya, perkataan. Dan dia itu, ya, dia itu dengan menyatakan keinginan, kehendak dan apanya itu menjadi daging. Nah, kalau dalam Islam itu menjadi buku. Jadi firman itu jadi yang firman itu jadi daging. Dan itulah yang kami taati, seperti kalian taat kepada Quran. Kami taat kepada Yesus gitu. Ingat itu ya, kalian taat kepada Yesus. Nah, taat kepada Yesus ini ucapan Yesus atau apanya yang Anda taatin? Kalau kami kan Al-Quran jelas, instruksi-instruksi dari Al-Quran itu yang kami taatin. Nah, sekarang yang kamu katakan taati Yesus, apanya Yesus yang kamu taatin? Baik, terima kasih. Dis, suara lu sangat kecil, Dis. Tambahin dikit, Dis. Gak kedengeran. Tadi kecil, sekarang tadi besar, sekarang gimana? Sekarang gimana? Masih ya, lagi? Lumayan. Gitu dong, konstan. Lanjut. Iya, jadi orang Kristen itu wajib melakukan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus ajarkan, karena itu perintah Dia. Ketika Yesus hendak naik ke surga, ke Samayim gitu loh. Saya nggak mau pakai istilah surga ya. Dikatakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi wajib. Nah, kalau kamu mengklaim ya, ini sebentar, ini suara siapa yang berisik nih? Kalau kamu mengklaim bahwa kamu mematuhi Al-Qur'an di dalam di mute. Kalau kamu mengklaim bahwa kamu melakukan perintah Al-Qur'an, nanti dulu ya. Banyak sekali apa yang kamu lakukan tuh nggak ada tuntunannya di Quran, seperti sholat 5 kali sehari, ya, kemudian mengharamkan hal-hal yang lain sebagainya, sunat dan lain sebagainya, itu nggak ada, gitu loh. Oke. Kalau perintah di Al-Quran untuk mentaati Rasulullah ada nggak? Betul sekali ada. Ya, berarti sekarang gini. Itu poinmu yang tadi tentang sholat, tentang sunat, itu udah terbantahkan karena ada perintah dari Al-Quran untuk mentaati Rasulullah. Artinya apa yang diinstruksikan kami lakukan seirama dengan Al-Quran. Nah, tadi Anda membawa Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang ada nggak perintah Yesus agar kamu itu mengajarkan perjanjian baru kepada orang Indonesia? Ada nggak? Kata-katanya tidak seperti itu, Jukip. Nah, tunggu. Yang sederhana aja dulu. Anda membawa Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah. Nah, ini perintah ini. Ada nggak perintah Yesus untuk mengajarkan orang Indonesia agar orang Indonesia itu diajari menyembah dirinya? Ada nggak? Makanya kembali lagi ke yang saya jelaskan awal. Kata menyembah. Ya. Kata menyembah lagi. Bukan, yang ada di sini yang kita lihat orang berbondong-bondong ke gereja mengabdikan diri, ya, mengabdikan diri terhadap manusia bernama Yesus. Ada nggak perintahnya Yesus untuk beribadah? Contoh misalnya ibadah hari Minggu, ada nggak perintahnya? Ya, makanya tadi saya bilang ya, Zulkifli ya, kita itu punya pengertian yang berbeda tentang arti menyembah dan ibadah. Bukan. Ini perintah. Anda mencoba untuk mengatakan Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus hari Minggu?
Ibadah hari Minggu. Jangan menyembah karena nanti Anda berkelit di situ. Ada nggak perintah beribadah hari Minggu dari Yesus? Iya, saya jawab ya. Pertama-tama Zulkifli, hari Minggu ke gereja itu kalau kamu baca dalam Bible itu bukan ibadah. Ya. Sekarang gini loh Zulkifli, kamu harus bisa membedakan pengertian masyarakat dengan pengertian Bible. Dijawab Ya, dulu, yang saya tanya, ada nggak perintah Yesus kalian itu ke gereja, hari Minggu? Iya. Dengar dulu, pertanyaanmu itu udah salah. Pertanyaan saya salah. Gini dulu, kamu kan bilang ada tidak perintah beribadah hari Ini hal yang paling rendah loh di antara semua prosesi penyembahan terhadap Yesus. Nah, kalau kamu ini perintah. Menjelasin. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, sekarang ada nggak perintah Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada nggak? Ya, jadi pertama-tama Zulkifli, kamu harus tahu bahwa hari Minggu ke gereja itu sebenarnya bersekutu. Ya. Ada perintah dari Yesus? Baik. Dijawab dulu Dedis, ada atau tidak, ya, baru jelaskan. Ya, kalau perintah yang letterlek seperti itu jelas tidak ada. Nah, tapi catat ya teman-teman. Sudah belum? Kalau udah biar enak kita. Ya. Ya, tapi begini, seperti kalau kamu begitu kamu tanya, ada nggak perintah Yesus kepada orang Kristen kalau makan jangan minum kopi, kan nggak ada. Gitu loh. Jadi itu pertanyaanmu. Masalahnya ini adalah hal yang sangat fundamental dalam iman, Bos. Jadi begini Zulkifli, orang Kristen itu punya kebiasaan dari dulu itu namanya bersekutu. Ya, dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudus. Jadi hari Minggu itu bersekutu, cuman di tengah-tengah masyarakat maknanya itu beribadah. Makanya saya bilang dari awal, kamu harus bisa membedakan. Iya, ada perintah nggak? Anda kan sudah mengakui nggak ada perintah untuk bersekutu hari Minggu. Terus kenapa kalian lakukan? Bukan berarti tidak boleh. Tidak ada itu bukan berarti tidak boleh. Ini ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Kenapa Anda mengajarkan? Kenapa Anda mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan? Baik, ada nggak perintah Yesus? Kalau pertanyaanmu gini juga harusnya gini, ada nggak perintah Yesus untuk sekolah 9 tahun? Nggak ada. Tapi orang Kristen kok sekolah 9 tahun? Itu bukan berarti nggak boleh. Jadi kamu itu berangkat dari pertanyaan yang salah. Nah, itulah begini, ini kesimpulan saya gini, Edis. Agama Kristen itu adalah agama yang buat aturan yang tidak tertulis, meninggalkan aturan yang tertulis. Itu Kristen. Benar nggak? Iya. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Gini loh. Karena benar nggak menurut pernyataan saya itu? Benar nggak menurut saudara? Tentu tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Karena Yesus itu memiliki rangkaian ajaran. Kenapa Anda diajarkan apa yang dirangkaikan oleh Yesus? Kenapa Anda justru mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Yesus? Baik. Jadi begini ya Zulkifli ya. Yesus itu malah ingin memberangus segala ritualisme. Karena apa? Karena di mana itu tertulis? Loh, kalau kamu baca Bible, misalnya ya, kebiasaan orang Yahudi dulu, setiap makan itu, mereka itu harus cuci-cuci. Dan nyucinya itu nggak boleh sembarangan. Nyucinya itu misalnya seperti orang Islam itu mau wudu itu, harus kuping gini diembus, terus begini, seperti itu. Itu ritualisme. Nah, yang seperti itu di dalam Kristen itu nggak berguna itu. Iya, kalau di Kristen iya, Yesus yang kamu fitnah barusan. Yesus yang kamu fitnah barusan. Kamu ngomong terus. Gini loh Juli. Enggak, masalahnya gini ya, Dis. Di dalam pengajaran Yesus, menurut kitab saudara, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada suatu titik dari hukum Taurat batal. Paham itu kan? Itu pesan Yesus loh. Itu pesan Yesus. Nah, sementara yang kamu jabarkan ini adalah Yesus mau agar semuanya dihilangkan. Itu ajaran dari mana? Iya, jadi apa yang lagi saya omongin dengan apa yang kamu tanggap itu nggak sama loh. Ya memang nggak sama karena Anda mewakili Kristen, saya mewakili Yesus. Memang nggak sama, beda pasti. Iya. Kamu itu kadang-kadang halu terus bahwa kamu itu kenal Yesus.
Gini ya Zulkifli ya. Saya lebih kenal daripada Anda. Ya, itu klaimmu, terserah lah. Gini. Oh jelas dong, karena saya berdasarkan terhadap ajarannya. Anda berdasarkan ajaran dogma doktrin yang muncul belakangan setelah Yesus nggak ada. Ini aja sederhana, Lukas 16 nomor 17 loh. Hasil daripada penyelidikan mengatakan Yesus pernah berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah. Tapi Kristen, masihkah melakukan Torah? Lompat lagi sih, jangan lompat lagi Zulkifli. Nah, ini berbicara mengenai perintah. Ajarlah mereka melakukan perintah. Perintahnya apa? Jangan dihilangkan setitik pun dari hukum Torah sebelum langit dan bumi lenyap. Ya, jadi gini ya Zulkifli. Inti dari hukum Taurat itu apa sih? Intinya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu intinya. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Jadi sebenarnya Zulkifli, banyak pemuka-pemuka agama telah membuat agama ini menjadi ritualitas. Itu ajaran Yesus. Jangan dipotong dulu. Itu ajaran Yesus, harus ritualitas. Itu ajaran Yesus. Oh tidak. Oh tidak, gimana? Kristenan itu yo kalau Kristen iya. Karena begini. Iya. Wah, kalau Kristen iya. Kamu ganggu terus loh orangnya. Tadi kamu ngomong aja saya diem loh. Kamu kekanak-kanakan terus, nggak dewasa-dewasa. Jadi gini, sekarang saya tanya, kalau mau datang kepada Tuhan itu membawa hati apa membawa gerakan-gerakan badan sih? Dua-duanya. Nah, salah kamu. Oke, dengerin dulu. Salah kamu. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Makanya Yesus dikatakan dia membawa hikmat. Baik, hikmat dulu. Itu pergerakan jasad dan ruh, itu hikmat. Dengar dulu ya. Bukan cuma di mulut. Baik, dengar dulu. Orang Kristen kalau mau ke gereja itu mandi. Ya, mandi dia. Orang Islam kalau mau ke masjid itu cuma cuci muka, nggak mandi. Sekarang lebih bersih mana? Lebih bersih mana? Pasti. Dari mana Anda tahu? Mana Anda tahu bahwa tidak mandi? Zulkifli, kalau kamu bilang, oke, sekarang saya tanya sama kamu. Jam 3 sore atau jam 12 siang, ya, zuhur sama asar, orang baru pulang dari kerja. Kapan dia mandi, Jul? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia nggak mandi. Oh iya, kami ibadahnya 5 kali sehari, Bung. Udah seperti kalian. Sekali seminggu. Itu pun tidak ada perintah dari Yesus. Dan Anda sudah akui kan? Gini Jul. Ayo. Kalau kamu bilang orang Islam ibadahnya 5 kali sehari. Dari sini saya tahu bahwa kamu tidak ngerti makna ibadah. Ya kembali ke ibadah, nggak usah bahas itu. Gak tahu. Ibadah lagi. Jangan. Al-Quran itu mengatakan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kembali ke tema. Pengetahuan Anda nggak ada ke sana. Anda tadi mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah agama yang tidak memiliki proses atau tidak ada prosesi dalam ibadah melibatkan jasad. Oke, Anda menguraikan tentang kasih. Kasihilah Allahmu. Kau ngerti enggak? Saudara Edis, ngerti enggak? Allah juga ada dalam Bible, Zulkifli. Kau ngerti enggak? Kau ngerti enggak bahwasanya orang-orang Yahudi itu ketika mereka mengasihi Allah, mereka itu dengan cara mentaati perintahnya. Itu baru kasih. Bagaimana Anda mau mengatakan kasihilah Tuhanmu sementara semua perintah Tuhan kamu langgar? Kasih apa itu? Itu namanya kasih palsu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Itu baru dibilang kasih. Lah ini agama kamu, aturan apa yang kamu buat-buat? Bahkan kamu akui ke gereja pun gak ada perintahnya. Benar sekali. Jadi mau apa lagi? Coba. Sudah belum? Udah. Soalnya kamu ngomong terus. Kalau saya ngomong kamu motong lagi. Ya udah. Kalau bisa diatur waktu boleh. Diatur waktu boleh. 3 menit boleh. 3 menit. Oke, silakan. Admin, mana adminnya? Ya, jadi ingat ya tema kita ya tentang perintah. Perintah Yesus dan juga Al-Qur'an. Betul. Perintah wajib Yesus. Perintah wajib Yesus dulu, nggak usah yang lain-lain.
Perintah wajib Yesus. Lanjut. Oke, lanjut. Mana waktunya nggak ada. Bisa pakai waktu, lu mau khotbah gereja langsung aja. Boleh, tapi aku Langsung aja. Tadi habis. katanya 3 Boleh? menit 3 menit. Ya udah, kamu kalau udah prediksi udah perkirakan 3 menit berhenti. Iya, jadi gini ya. Kalau ini biar dua arah ya, biar dua arah. Tapi kalau nggak sesuai topik di-cut oleh moderator itu. Perintah wajib Yesus, perintah wajib Nabi Muhammad SAW. Harus tertulis. Gak ada perintah Muhammad dalam Quran. Mana perintah Muhammad dalam Quran? Kamu Ada. Aduh. Ya Ini udah mau nanti bantuin- dijelaskan ini Bang mau Juma. bantuin ini. Nanti dijelaskan Bang Juma. Kamu sekarang. Ini Andi mau bantuin Zulkifli gitu. Enggak, saya moderatorin biar nggak lu kebotolan. Perintah wajib Yesus. Silakan terangkan di sini. Baru Bang Juma mengkanternya. Lanjut. Iya, jadi kalau Ya, baca dalam Injil ya, jelas sekali perintah Yesus itu kasihlah sesama manusia. Ya. Banyak, salah satunya itu dan yang lain-lain ya. Bang, aku mau ngomong. Jangan membalas. Ini katanya 3 menit nih, gimana sih? Sulit nih cari kalian yang dewasa diskusi itu nggak ada gitu loh. Lanjut. Baru Masih satu ya. kekanak-kanakan. Baru satu, kasihlah Enggak, musuhmu. sebentar. Lanjut. Bang Handi. Lanjut. Ya. Enggak, Bang Handi sebentar. Bang Handi bentar. Ini ada yang mau bicara siapa? Lagi dialog, jangan dipotong dong. Lanjut, Dis. Bang, maaf Bang. Ya, jadi perintahnya itu misalnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. 3. Banyak lagi misalnya kalau berdoa jangan bertele-tele, bla bla. Banyak sekali lah itu ya, nggak bisa 4. kita sebutkan satu-satu. Nggak Nah, apa-apa sebutin 1000 itu- aja nggak apa-apa. Iya, itu semua harus wajib dilaksanakan orang Kristen. Nah, ketika orang Kristen melakukan apa yang dimau oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus itu sebenarnya makna penyembahan atau berbakti itu seperti itu. Ibadah itu seperti itu dalam Kristen. Gitu loh. Bukan tunggang-tungging, toleh kanan, toleh kiri. Itu enggak ada maknanya itu. Nilai spiritualnya itu zong, 0. Enggak ada. Gitu loh. Seperti cuci-cuci apa, itu enggak ada nilainya, itu enggak ada. Makanya datang kepada Tuhan itu membawa roh, membawa hati. Bukan membawa tengok kanan, tengok kiri, cuci-cuci. Itu nggak ada nilainya sama sekali itu dalam Kristen itu. Nah, sedangkan hari Minggu datang ke gereja itu bersekutu bersama orang-orang seiman. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa saling berbagi dengan mereka, saling menguatkan iman, sharing, dan lain sebagainya. Nah, cuman pengertian masyarakat itu artinya ibadah. Itu pengertian masyarakat, Zulkifli. Makanya kalau ditanya, mau kemana? Mau ke gereja, mau ibadah. Itu pengertian masyarakat. Pengertian Bible nggak ada. Tiris kuping saya kalau ada pengertian hari Minggu itu artinya ibadah. Nggak ada. Itu bersekutu dengan orang-orang seiman. Nah, kalau kamu bilang orang Islam ibadah 5 kali sehari, itu kamu salah. Orang Islam itu harus beribadah 1 kali 24 jam. Tiap detik itu harus ibadah. Karena tujuan dari diciptakannya manusia menurut Quran itu tidak ada selain daripada beribadah. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku. Nggak ada loh, fungsi kamu diciptakan Allah itu selain ibadah nggak ada. Ya. Makanya kalau kamu bilang ibadah orang Islam itu 5 kali sehari, kamu salah. Kalau sholat kamu bilang 5 kali sehari, betul. Tapi kalau kamu bilang ibadah 50 kali sehari, dari sini pengetahuanmu tentang Islam 0, zong. Ya. Orang Islam itu wajib beribadah setiap detik karena tujuan diciptakan dia itu untuk ibadah, nggak ada yang lain. Gitu loh. Jadi gini ya Zulkifli ya, ada memang kelas-kelasnya. Kalau kayak begini kamu kelasnya masih jauh di bawah saya. Jadi saya agak sedikit sulit membahasakan kata-kata biar kita itu di frekuensi yang sama dulu, baru kita bisa ngobrol nyambung. Gitu loh. Ya itu aja dulu saya, udah 3 menit. Silakan Zulkifli. Anda kayak Paulus, betul, terlalu sombong, tak bahasanya tinggi, bahkan menyetarakan dirinya dengan Tuhan Bapa. Inilah Anda. Anda tadi sudah mengakui bahwa Yesus tidak punya perintah untuk kalian bersekutu di gereja hari Minggu. Itu aja Anda sudah keok sebenarnya. Nah, ketika Anda berbicara mengenai aturan kasih yang Anda sebutkan tadi,
Ya, aturan Yesus yang Anda ikuti apa? Kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara Edis, bagaimana mungkin Anda dikatakan mengasihi ketika ajaran Anda itu mengajarkan agar manusia itu menyembah ilah lain selain ilah yang disembah Yesus? Kamu mengajarkan orang terjerumus masuk ke Aku masuk. Ini orang mau pamer suara kah, bos? Iya, makanya aku bilang dari tadi dibilang jangan mengganggu dulu, teman. Ya, kalau mau jadi narasumber saya turun. Anda yang wakil kita. Iya, di mute aja dulu, saudaraku, di mute aja dulu, ya. Maaf bang, maaf. Oke, makasih ya. Jadi Sebentar, gini. Bang, sebentar bang, iya bang. Bang Mandro B diturunin aja bang. Bang Mandro. Ya. Oke, jadi gini Edis, kalau kamu mengasihi orang, kata Yesus, baca Matius 5, itu baru kamu dianggap sebagai orang yang mengasihi sesamamu manusia. Apa itu? Mengajarkan sesamamu manusia untuk mentaati perintah Tuhan. Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Itu kalau kamu mengasihi sesamamu manusia, jangan kau ajarkan ajaran Kristen kepada orang lain. Karena jika kamu mengajarkan ajaran Kristen, itu sama dengan Anda sedang mengajarkan membantah perintah-perintah Tuhannya Yesus. Sementara orang sehat akan paham perintah Tuhannya Yesus di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Sementara agamamu adalah agama yang sudah tidak mau lagi mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Lalu Anda mengatakan Anda mengasihi mereka gitu. Ketika mereka menanggalkan keimanan mereka sebagai orang yang taat kepada Tuhannya Yesus, menjadi murtad dia, Anda baptis, Anda katakan Anda mengasihi dia. Tidak. Keturunannya orang tersebut tidak akan sunat. Dan itu kata Allah di dalam Kejadian 17 nomor 14, harus dihukum mati orang yang tidak bersunat. Anda ngajak orang supaya tidak bersunat. Berarti Anda mengajak orang itu untuk celaka. Bukan kasih namanya itu. Itu bukan kasih. Lalu kemudian kasihilah Allahmu. Di dalam kitabnya Yesus, Ulangan 11 nomor 1. Di situ sangat jelas diterangkan, haruslah engkau mengasihi Allah, Tuhanmu. Nah, ini kalau ada kata harus, berarti hukumnya apa, Edis? Sedikit lagi. Berarti hukumnya wajib, Edis, wajib. Wajib engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan setiap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Jadi nggak boleh jadi Kristen kalau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang Kristen. Pahami itu. Silakan. Baik ya, apa yang kamu sampaikan itu benar tapi tanggung benarnya ya, Zulkifli ya. Pertama-tama gini dulu Zulkifli. Kamu mengatakan kenapa kamu malah mengikuti perintah Yesus, nggak mengikuti perintah Bapa. Pertama-tama Zulkifli, kami itu percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi ketika kami mematuhi Yesus, itu kami mematuhi Bapa di saat yang sama, di detik yang sama gitu loh. Misalnya nih, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya tinggal di dalam hati manusia, misalnya di hati saya. Roh yang kudus ini memerintahkan supaya saya hidup benar. Ya, supaya saya jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta dan lain sebagainya. Ketika itu saya taati, ya, ketika itu saya turuti, itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Ya, itu di detik yang sama saya mentaati Yesus, di detik yang sama saya mentaati Bapa.
Jadi menaati Yesus, menyembah Yesus itu bukan menyembah ilah lain. Gitu loh. Kecuali kamu dapati perintahnya itu bertentangan dengan perintah Bapa. Nanti saya ambil contoh spesifiknya ya. Kamu kan membahas sunat. Loh, dalam Taurat, hukum Taurat diperintahkan sunat. Orang Kristen gak memerintahkan sunat. Habis ini saya bahas itu. Saya cuma mau ngasih percontohan sama kamu gini, Zulkifli. Kamu percaya gak sih kalau di saat kamu mentaati Muhammad, di saat yang sama kamu mentaati Allah? Ya, ketika kamu menuruti perintah Muhammad, di saat yang sama kamu menuruti perintah Allah. Apakah berarti Muhammad itu menjadi otoritas lain? Kan tidak. Gitu loh. Apakah Muhammad itu menjadi sesuatu pemimpin di samping Allah? Tidak. Karena perintah untuk mentaati Muhammad itu adalah perintah dari Allah itu sendiri. Nah, cuman masalahnya begini Zulkifli. Problemnya itu begini. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Nah, orang Kristen percaya bahwa Bapa dan Anak itu satu. Sehingga ini bukan kemusyrikan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh spesifiknya. Ya, kamu bilang kamu melakukan perintah Allah. Tidak, saya melihat kalian itu melakukan perintah Muhammad. Makanya yang saya lihat kalian itu mengkultuskan Muhammad. Kalian nyanyi-nyanyi untuk Muhammad. Ya Rasul salam alaika. Kalian nyanyi memuji-muji Muhammad kalian itu. Ya, dalam sholat pun begitu. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Kalian ngucapin salam sama Muhammad yang sudah meninggal. Gitu loh. Dan itu nggak ada, itu dalam Quran tuh nggak ada kayak begitu. Ya. Nah, jadi gini Zulkifli, kalau kami memuji-muji Yesus di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, kalian sama. Kalian itu memukul rebana apa dan nyanyi kepada Muhammad sama kok. Ya. Ya. Ya Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad Nabi. Itu ada lagu-lagu kalian tuh Muhammad tuh ada. Gitu loh. Makanya saya bilang, dalam sudut pandang saya, Zulkifli, kamu itu penyembah Muhammad. Karena apa? Karena kamu melakukan apa yang Muhammad perintahkan sama kamu. Itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Di dalam At-Taubah 31 dikatakan, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apa yang ulama itu perintahkan sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah. Saya bisa tunjukkan banyak sekali perintah Muhammad yang bertentangan dengan perintah Allah. Sekalipun saya tidak percaya bahwa Muhammad pernah berkata demikian. Saya percaya itu adalah karangan-karangan di kemudian hari. Karena kalau kita baca Al-Quran, nama Muhammad hanya disebut 4 kali di dalam. Misalnya, dalam Al-Quran mengatakan darah haram, jangan dikonsumsi. Di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum. Bukan hanya darahnya, kencingnya diminum. Ya, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Tapi dalam hadis Muhammad mengajarkan apa? Boleh berdusta dalam 3 hal. Cukup jadi waktu. Udah cukup. Daripada mantan mayat dituhankan gimana, Dis? Lanjut. Oke, jadi gini Dis, kamu itu hanya pemungut remah-remah dari framing hadits yang kau gunakan dari link FFPI atau pembenci seperti Ali Sina dan juga Isa dan Islam. Kamu nggak belajar dari sumber. Jadi gini, ketika taat kepada Yesus, kau katakan kamu taat kepada Yesus. Di awal tadi kamu sudah akui kalian itu melakukan ibadah, kerukunan katamu, kebaktian. Hari Minggu saja nggak ada perintah Yesus. Sementara Anda ingin mengumbar kata kasih. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengikuti ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, mustahil engkau menjadi Kristen. Paham? Mustahil. Karena Kristen itu kasihnya tidak seperti yang digambarkan oleh Yesus. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Kasih kepada sesama manusia artinya menuntun manusia untuk mentaati Tuhannya Yesus dan mentaati Yesus. Kristen jauh dari situ. Agama Anda jauh dari sana. Itu yang Anda harus pahami. Ya, kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda menjadi pelaku Torah. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda adalah praktisi Yudaism. Gak mungkin menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan ketaatan demi ketaatan terhadap otoritas tertinggi, yaitu Allah.
yang kalian sebut dengan sebutan Bapak. Otoritas tertinggi yang harus menjadi acuan kasih. Apa yang diperintahkan oleh otoritas tertinggi, itulah yang harus dipraktekkan. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, itulah yang harus dilakukan. Makanya Yesus itu disebut hikmat. Ketika Torah datang, diperintahkan kemudian mereka untuk melakukan prosesi ibadah dengan pergerakan jasmani. Ketika Yesus datang, memerintahkan jasmani dan rohani. Karena Yahudi tidak mempraktekkan cuma jasmani saja, tidak ada hati, dan Kristen hanya hati tak ada jasmani, maka Islam datang kemudian untuk mengukuhkan kedua-duanya, jasmani, rohani. Itu yang Anda harus pahami. Nah, ketika Anda mengatakan kami memuji Yesus di dalam gereja, tapi pujianmu itu menyetarakan pujianmu kepada Tuhannya. Engkau mengatakan dia inkarnasi, engkau mengatakan dia dua natur. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu pembedaannya dengan kami. Kami memuji Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagai utusan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada utusannya. Apalagi kami sebagai umatnya, wajib kami untuk memuji beliau. Ucapan syukur dan berterima kasih kepada beliau. Karena perintah Allah juga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai dan engkau mencintai penciptamu, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Ya, ada perintahnya, Bung. Tapi ada nggak perintah menyuhankan Yesus, menyetarakan dengan Tuhannya Yesus? Nggak ada. Ke gereja hari Minggu aja nggak ada perintahnya. Tapi kamu lakukan. Lalu kemudian Anda mengatakan kasih. Kasih apa coba? Sekarang kalau misalnya saya menjadi pengikut Edis, saya tinggalkan pasti semua perintah Yesus. Yang apa? Yang mendudukkan Yesus sebagai utusan harus saya tinggalkan. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan harus saya tinggalkan. Keturunanku kularang bersunat. Berarti saya meninggalkan ajaran Yesus. Apakah itu yang Yesus inginkan? Tidak. Makanya kalian akan dikatakan oleh Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu siapa? Islam atau Kristen yang diusir oleh Yesus? Coba pakai nalar. Kalau kasih kepada Tuhannya Yesus, harus taat kepada perintahnya. Makanya Yesus menegaskan di dalam Lukas 16, ya, bahwasanya setitik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit ini lenyap. Sebelum bumi ini hilang, tidak ada yang boleh dihilangkan dari hukum Taurat, meski setitik pun. Itu kata siapa? Kata Yesus. Anda bantah? Yes, Kristen bantah. Karena Kristen itu tidak lagi hidup di bawah perintah katanya. Kristen itu hidup di bawah ajaran kasih. Apa ajaran kasih itu? Tinggalkan semua perintah-perintah Yesus. Itu nggak pernah Yesus ajarkan yang kayak begitu. Silakan. Iya, jadi agak sedikit melebar ya Zulkifli ya. Masa saya harus ngulang-ulang lagi sama kamu ya? Saya bilang ya Zulkifli ya, mentuhankan itu maknanya apa? Mentuhankan itu maknanya menjadikan dia itu sebagai otoritas di dalam hidupmu. Di dalam Al-Quran kan pengertiannya juga demikian. Bahwa dikatakan ada ya alim ulama dan rahib-rahib yang dijadikan Tuhan di samping Allah. Pengertiannya apa? Bahwa mereka itu dijadikan otoritas. Sekalipun perintah mereka itu bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Kemudian juga misalnya di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, ketika dia takluk tunduk kepada hawa nafsunya yang mengontrol dia. Iblis pun bisa jadi Tuhanmu. Iblis pun bisa jadi Tuhannya si A si B. Ketika iblis itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan order dari iblis itu. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang, oh saya kan nggak datang ke kuburan bakar menyan, saya berarti nggak nyembah iblis. Tidak. Dengan cara Anda melakukan apa yang iblis mau, itu Anda sudah melakukan penyembahan terhadap iblis. Ya, memang saya bilang kalau pemahamanmu belum sampai ke sini, kita nggak bisa kita diskusi Zulkifli. Levelnya berbeda. Saya cuma mau bilang gini loh.
Di manakah standar yang sama itu? Kenapa ketika kamu mentaati Muhammad, sekalipun perintah Muhammad itu bertentangan dengan perintah Allah, kamu nggak mau ngaku bahwa kamu telah melakukan penyembahan kepada manusia, taat kepada manusia. Di dalam Bible itu, Zulkifli, kalau kamu baca dengan teliti, dengan jeli, tidak ada nabi itu ditaati. Ya, yang ditaati itu adalah firman Tuhan. Jadi nabi nggak boleh ngomong gini, "Oi, taatlah kepadaku." Oh, tidak bisa. Itu kalau nabi seperti itu harus sudah dirajam dengan batu. Kenapa? Karena dia duduk di kursinya Tuhan. Nabi itu nggak boleh ngomong gitu. Nabi itu harus mengatakan begini, taatilah kepada firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Nggak boleh Nabi ngomong, taatlah kepadaku. Nggak boleh. Nah itu sudah Muhammad lakukan. Dengan bagaimana? Dengan mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku di situ siapa kalau bukan pribadinya Muhammad? Nah, kamu harus bisa membedakan antara perkataan diri sendiri dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Muhammad nggak ngomong, taatilah kepada firman Allah yang kusampaikan. Nggak ngomong gitu dia. Dia ngomong, taatlah kepada aku. Celaka loh kalau taat kepada Muhammad Zulkifli. Tahu nggak kamu celakanya di mana? Petani kurma di Madinah pernah taat kepada Muhammad. Gara-gara taat kepada Muhammad itu gagal panen mereka. Kamu tahu nggak di situ? Ya kalau pengetahuanmu masih kaleng-kaleng ya kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kamu tanya sama ulama dia tahu gitu loh. Bahwa gara-gara Muhammad pergi ke Madinah ketemu dengan petani kurma di sana, mereka gagal panen gara-gara ngikut Muhammad. Setelah mereka gagal panen, apa yang Muhammad katakan? Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh, kalau mereka lebih tahu urusan duniamu, ngapain kemarin Muhammad ngomong? Inilah kata-kata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyuha. Itu menjadi dipertanyakan Zulkifli. Ya. Gimana Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sementara gara-gara ngikutin dia, mereka jadi gagal panen. Kemudian masalah sunat Zulkifli ya. Kita itu ada bedanya Zulkifli. Perintah sunat, ya kita ke material ini ya. Perintah sunat di dalam Bible itu artinya sebagai tanda perjanjian Zulkifli. Ya, janji bahwa mereka itu telah menjadi umat. Ya, sekarang bagi orang-orang non-Yahudi bagaimana menjadi umat? Dengan cara menerima Yesus. Ya, ada materinya. Coba kalau ditanya sama umat muslim, apa itu definisi sunat? Nggak tahu. Malah untuk kebersihan katanya. Jadi kita udah nggak nyambung bahasa kita. Dalam Quran kamu cari sampai kiamat nggak bakal ada kata sunat. Ya, yang kamu temukan bahwa Muhammad mengatakan fitrah manusia itu ada sekian-sekian, sunat, bla bla bla. Ya, lagian kalau kita baca riwayat Muhammad itu ada 3 riwayat sunatnya. Ada yang mengatakan dia disunat Abdul Muthalib, ada yang mengatakan dia disunat malaikat, ada yang mengatakan dia sunat sejak lahir. Mana yang benar? Apa 3 kali disunatkan? Nggak mungkin, habis nanti. Ya kan? Saya cuma mau ngomong begini Zulkifli. Kamu harus bisa membedakan Muhammad versi Quran dengan Muhammad yang dikarang-karang kemudian. Silakan. Oke, baik. Jadi perkataanmu ini harus kupakai untuk menyumpal mulut saudara Edis. Bahwa ketika mentaati Rasulullah itu sama halnya menuhankan Rasulullah. Dengan kata lain, ketika engkau mentaati perintah kedua orang tuamu, berarti kamu menyembah kedua orang tuamu. Nah, sekarang buka cakrawala berpikirmu, saudara Edis. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Apa maksudnya tuh, ikutilah teladanku? Apakah ini perintah untuk mentaati atau gimana? Ini perintah untuk menteladani. Artinya perintah untuk mentaati. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan tadi kamu mengatakan dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya menyembah iblis. Camkan baik-baik. Kamu menyembah Yesus perintah Paulus. Kamu menghilangkan segala perintah Tuhan di dalam Torah karena perintah Paulus. Kau menganggap Yesus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena perintah Paulus. Kamu beribadah hari Minggu perintah Paulus. Kamu tidak sunat juga adalah perintah Paulus. Bahkan kau menyembah 3 pribadi sembahan juga perintah Paulus. Bahkan kau menjadi Kristen juga karena perintah Paulus.
Ingat pernyataanmu barusan. Dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya kamu menyembah iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menjadi Kristen? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda meninggalkan hukum Taurat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda menuhankan 3 pribadi sembahan? Yesus kah atau Paulus? Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Paulus mengaku sebagai bapak. Makanya kamu harus taat kepada tauladannya. Ikutilah teladanku. Kamu harus taat kepada Paulus. Telan itu. Artinya memang selama ini bapakmu adalah Paulus. Dan kau katakan mengikuti keinginan iblis itu sama halnya adalah menyembah iblis. Ingat. Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Telan dan catat itu. Iblis dengan gagahnya memproklamirkan, inilah Paulus, orang utusan yang diutus oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menunjukkan kepada kalian jalan keselamatan. Siapa yang memproklamirkan itu? Siapa yang mengempanyakan itu? Iblis. Kamu taat enggak bahwa Paulus itu adalah orang benar? Kamu taat enggak kepada iblis bahwa dia ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk pada jalan keselamatan? Taat enggak kalian kepada iblis itu? Taat. Iblis yang memproklamirkan Yesus adalah anak Tuhan. Taat enggak kepada mereka? Taat. Dengan kau taat kepada iblis, itu sama halnya kau menyembah kepada iblis. Camkan itu. Kemudian, ketika saudara membahas tentang sunat, orang-orang Yahudi, saya katakan kepada saudara, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Bukan perkataan Suma. Ini perkataan Tuhan. Supaya kamu ngerti. Tidak seorang pun dari orang asing yang tidak disunat nonotnya boleh masuk dalam tempat ibadahku. Berarti gereja itu bukan tempat ibadahnya Tuhan. Kenapa? Karena gereja penuh dengan kulup. Sementara kitabnya orang Yahudi, tidak boleh masuk orang ke dalam bait suci kalau nonotnya masih punya helm. Benar. Yehezkiel 44 nomor 9. Telan baca baik-baik kau pelajari itu kitabnya orang. Jangan kau cuma ngambil comot-comot hanya untuk Yesus kau tuhankan. Tidak boleh orang masuk ke dalam bait suci kalau dia belum bersunat. Jadi tempat ibadahmu itu bukan bait suci. Kenapa? Karena isinya orang bersunat yang penuh terigu di dalamnya. Gak boleh Anda mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bersunat 3 kali. Nah, tadi Anda petantang-petenteng lebih tinggi, saya di bawah. Di dalam Al-Quran, Bung, ada yang mengatakan manusia dicipta dari tanah, dicipta dari air, dicipta dari sperma, dicipta dari ini. Ternyata setelah dirangkai itu adalah satu rangkaian cerita yang lengkap. Sama seperti ini. Ada hadis yang mengatakan salah satu keistimewaanku adalah disunat sejak aku lahir. Ada yang mengatakan disunat oleh malaikat. Ada yang mengatakan kakeknya melakukan acara sunat. Ini rangkaian. Karena itu adalah tradisi budaya mereka. Pada saat cucunya lahir, ternyata dia sudah disunat. Lalu kemudian kakeknya tetap aja melakukan prosesi seperti yang lain. Melakukan acara sunatan meskipun cucunya sudah sunat. Dan ketika dewasa, beliau mengatakan salah satu keistimewaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kalau saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus dia sudah sunat? Nggak ada. Sampai kau bolak-balik, kau revisi sampai jutaan kali kitabmu, kamu belum tentu menemukan dalil itu. Tapi untuk saat sekarang nggak ada pengakuan Yesus dia disunat. Nggak ada. Cuman pengakuan Lukas, asisten Paulus. Dari mana Lukas tahu? Emang dia hadir pada saat Yesus itu disunat? Gak mungkin. Gak mungkin. Dari mana dia tahu? Yesus pernah kabarin? Enggak. Ayo. Musa gak pernah sunat. Daud juga gak pernah sunat. Kenapa? Karena gak diceritakan di kitab saudara. Jadi kembali kepada tema saudara Edis. Kalau kau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, berhenti mengajarkan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Oke? Itu kalau kau kasih kepada mereka, ikuti Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Belum sadar juga, belum paham juga.
Kalau belum sadar dan belum paham, tanggalkan doktrin dan dogma yang ada di kepalamu. Demikian. Kipli ngomong sampai 5 menit pun nggak masalah ya, sampai 6 menit pun nggak masalah. Kalau saya 3 menit langsung ya. Jadi gini ya, saya cuma mau ngomong gini Zulkifli ya. Kita ini memang levelnya itu nggak sama. Itu ya. Tepat makanya 3 menit, Edis. Iya. Makanya kamu balik-balik lagi mengenai. Tepat. Itu dari talu, Dis. Makanya kamu balik-balik lagi ke kata menyembah ya. Nah, kekuatan kamu cuma di situ, kawan. Lanjut. Saya cuma bilang tadi ya Zulkifli ya, ketika kamu menuruti hawa nafsumu, di dalam Quran itu dikatakan bahwa kamu telah menjadikan hawa nafsumu itu sebagai Tuhanmu. Kalau kamu nggak ngerti ini, ya kita udah nggak bisa diskusi lagi. Nanti makanya setelah selesai diskusi ini, kamu buka Quranmu, buka Al-Jathiyah 23. Ya, bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Kenapa? Jadi nggak bisa diskusi lagi nih, Dis. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Karena apa? Karena hawa nafsu itu menjadi otoritas dalam hidupnya, diturut-turuti kemauan hawa nafsu itu. Nah sekarang saya tanya sama kamu berkali-kali, apakah Muhammad tidak menjadi otoritas dalam hidupmu? Kamu pasti menjawab iya, karena apa yang diperintahkan Muhammad kamu lakukan. Ya kan? Pasti kamu lakukan, cuman masalahnya kamu tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilahmu. Gitu loh. Ini yang saya bilang standar ganda. Standar ganda. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu tidak paham definisi menyembah, sampai kiamat pun kamu tidak tahu bahwa kamu itu adalah penyembah Muhammad. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Muhammad. Gitu loh. Kamu lakukan apa yang Muhammad mau. Makanya saya sebut kamu itu pengikutnya Muhammad. Pengikut manusia yang sudah meninggal. Yang kamu taati. Yang kamu jadikan pemimpin. Nah kami orang Kristen, kami mentaati Yesus. Kami bukan pengikut orang meninggal. Gitu loh. Kami mengikuti Sang Firman yang menjadi daging. Itu yang kami ikuti. Kalau kamu bilang kamu pengikut Quran, mana mungkin kamu bisa ngikutin Quran kalau nggak ada perintah Muhammad, gitu loh. Jadi yang kamu lakukan itu perintah Muhammad. Jadi makanya saya katakan Zulkifli, bagi saya kamu itu adalah penyembah Muhammad, orang yang menyerahkan hidupmu kepada Muhammad. Kemudian masalah sunat ya Zulkifli ya, makanya saya bilang kamu harus bisa membedakan antara Muhammad yang historis dengan Muhammad yang legenda. Ya memang sulit bahasanya kalau kayak gini. Robert Spencer itu dalam bukunya Did Muhammad Exist, ya, itu sudah mengurai panjang lebar. Sebenarnya sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini, apakah sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Kalau kamu kan taunya Muhammad dadanya dibelah, disunat sunat malaikat, sunat ini. Sekarang gini aja lah Zulkifli ya. Kalau memang sunat itu adalah kebiasaan orang-orang itu Zulkifli, ngapain Muhammad dadak-dadak ngasih tahu saya disunat ini loh, saya disunat itu loh? Pengumuman buat apa? Kalau semua orang di situ tuh sunat, gitu loh. Apa kamu perlu ngomong sama orang Indonesia, saya makan nasi loh? Perlu nggak kamu ngomong sama orang Indonesia kalau kamu makan nasi? Semua orang tahu kalau kamu makan nasi, gitu loh. Nah kalau sunat itu sudah menjadi kebudayaan mereka, Muhammad tuh nggak perlu ngasih tahu Zulkifli, ya. Jadi kita selesai di sini, nggak nyambung bahasan kita Zulkifli ya, nggak nyambung, ya. Sudah saya bilang tadi sama kamu, saya itu mengikuti apa yang Yesus perintahkan, itulah menyembah. Kalau definisi menyembah di dalam benakmu itu tunggang tungging. Kalau tempat kami bukan seperti itu. Stop. Kebaktian itu bukan begitu. Namanya juga debat, Bang. Udah stop, kasih Bang Juma lagi stop. Lo 100%. Saya lagi sampai dulu. Kamu stop, Bang Juma yang ngomong, kamu kan nggak nyambung nih. Silakan Bang Juma, nggak nyambung dia. Silakan. Saya permisi dulu ya, karena nggak nyambung Zulkifli apa yang dia ngomong. Ya udah sana. Ya memang pedis, kebenaran itu memang harus ini. Ya jadi teman-teman izinkan saya untuk mengurai apa yang disanggahkan oleh Edis yang sudah Bisa keok. Bang, bisa. Oke, makasih. Jadi gini, ketika dia pertama tadi menuduh umat Islam itu menuhankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang dibawa Al-Jathiyah ayat 23
Ini diterangkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Ini adalah suatu uraian yang sangat-sangat luar biasa di dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi umat Islam sedunia. Afara'aita man ittakhaza ilaha hawa. Ya. Kata hawa di sini itu merujuk kepada apa yang kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Wa adallahullah. Jadi kita mengikuti keinginan untuk kemudian meninggalkan perintah Tuhan. Itu orang yang menuhankan hawa nafsu. Siapa mereka yang meninggalkan hukum-hukum di dalam kitab-kitab suci, lalu kemudian merujuk kepada pernyataan-pernyataan orang yang mereka anggap orang suci, dan mereka ikuti secara serampangan, maka itulah orang yang menuhankan hawa nafsunya. Umat Islam beribadah. Salat 5 kali sehari, itu ibadah. Memuji Allah tidak ada henti-hentinya. Umat Islam itu kalau dibilang beribadah, dari bangun tidur, bahkan tidurnya pun ibadah. Umat Islam ketika dia berdoa kepada Allah sebelum dia tidur, tidurnya adalah tidur ibadah. Umat Islam ketika dia bangun tidur lalu dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bangunnya adalah bangun ibadah. Umat Islam ketika ke kantor diucapkan dengan basmalah naik di kendaraan, perjalanannya adalah ibadah. Sampai di kantor mengucapkan hamdalah, itu adalah ibadah. Semua aspek di dalam kehidupannya adalah ibadah. Bahkan menjewer kuping anak didiknya dengan ucapan basmalah pun itu adalah ibadah. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Apapun yang menjadi aspek dalam kehidupan umat manusia itu adalah ibadah. Bahkan bernapas dan buang napas pun umat Islam itu adalah ibadah. Ini yang teman-teman Kristen harus pahami. Makanya ketika umat Islam itu melakukan aspek apapun di dalam kehidupannya, selalu berkumandang Allahu Akbar. Kejeduk kakinya, Allahu Akbar. Bersin dia, alhamdulillah. Semua akan berujung kepada ibadah. Sampai-sampai orang Kristen pun sedikit-sedikit astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena saking seringnya mereka mendengarkan umat Islam itu ibadah. Ini yang perlu saudara-saudara pahami. Nah, kembali kepada tema yang dibahas oleh Edis yang membuat dia lari mencret kapur. Ketika Al-Quran mengatakan menjadikan hawa nafsunya, sekarang pertanyaannya gini. Pendiri agama kalian dalam hal ini, penulis-penulis kitab kalian, itu berdasarkan pewahyuan kah? Berdasarkan bisikan malaikat Jibril kah? Atau itu adalah tuntunan langsung dari Yesus kah? Atau itu hanya hawa nafsu mereka? Ayo. Silakan Anda jawab. Itu hawa nafsu atau bukan? Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Pertanyaan saya, ini atas dasar hawa nafsu, keinginan sendiri, hasrat sendiri, atau ada perintah dari Yesus? Jawab yang tegas. Kalau ada perintah dari Yesus, tunjukkan. Kalau ada malaikat datang, Roh Kudus datang kepadanya, tunjukkan datanya di mana. Gak ada. Hawa nafsu, apesnya kalian mengikuti instruksi yang dilakukan oleh orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Itu satu poin. Kemudian, ya, ketika Anda mengatakan bahwa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu sama halnya menyembah beliau. Saya katakan kepada saudara, ketika saya sebagai seorang pemimpin misalnya, menginstruksikan kepada asisten saya, agar semua staf apel pagi hari Senin untuk memperingati hari kesaktian Pancasila. Misalnya nih ya, ini cuma contoh. Kemudian asisten saya datang kepada semua staf. Mohon perhatian, saya minta kepada semua staf, semua unit, semua divisi,
jam 7 pagi Senin, kita akan berkumpul di pelataran halaman depan untuk mengikuti acara apel pagi. Mohon perhatian. Nah, sekarang logika sederhananya adalah ketika staf-staf ini kemudian dikatakan taat kepada asisten saya, benar nggak? Taat kepada asisten saya. Dan ketika mereka taat kepada asisten saya, apakah itu sama dengan dia taat kepada saya? Yes. Yes. Taat kepada saya. Atiullah wa atiur rasul. Jelas itu. Nah, apakah kemudian ketika mereka taat kepada asisten saya, itu sama halnya membangkang kepada saya? Tidak. Yang membangkang kepada saya adalah ketika mereka diperintah untuk apel pagi, ada di antara mereka lebih memilih ke warkop. Berarti mereka bukan tidak taat kepada asisten, tetapi dia tidak taat kepada saya. Itu tujuannya. Nah, ketika umat Islam itu dikatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau umat Islam itu semuanya mengikuti instruksi Rasulullah, maka manusia Islam, umat Islam itu akan digiring pada satu sentralisasi finish, membuat keadaan di mana umat Islam itu berposisi sebagai apa? Hamba Allah atau hamba Rasulullah? Jelas. Posisinya semakin taat kita kepada instruksi Rasulullah, semakin nyata kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun instruksi Rasulullah yang memerintahkan untuk dirinya dijadikan sebagai otoritas tertinggi. Dia hanya perantara, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Makanya di Al-Quran itu betul disebut namanya cuma 4 kali. Karena dia tidak sedang memuji dirinya. Di Al-Quran tidak ada nama ibunya. Di Al-Quran tidak ada nama bapaknya. Orang yang melahirkan dia nggak ada namanya dalam Al-Quran. Andai Al-Quran itu diada-adakan, maka kedua orang tuanya lah yang disanjung-sanjungnya di dalam kitabnya. Sukunya lah yang disanjung-sanjung di dalam kitabnya. Tapi tidak. Tidak seperti yang tadi. Orang sebelah itu, akulah rasul yang harus kau puji. Aku lebih mulia dari segala rasul-rasul yang ada. Rasul tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia mengatakan dosanya telah diampuni meskipun dia tidak punya dosa, gitu loh. Karena apa yang disampaikan adalah wahyu Tuhan. Oke. Kemudian Edis tadi mengatakan dia mentaati siapa? Mentaati Yesus. Teman-teman menjadi saksi. Di awal tadi saya katakan siapa yang memerintahkan kalian ibadah hari Minggu? Kata ibadah itu dirubah lagi menjadi kerukunan. Persekutuan. Dirubah. Andaikan persekutuan saya pojokkan, maka dia akan lari perserikatan. Rubah lagi. Andaikan itu saya desak, dia akan lari perkombinasian. Dirubah lagi. Ujung-ujungnya percekcokan antar sekte. Ini adalah nyata. Makanya dia nggak kuat. Ketika kita membahas secara nyata, tenang dia membahas tentang kitabnya, tentang agamanya, tentang kayaknya, pasti kabur. Pasti kabur. Nggak bisa dia mencari pembenaran, nggak bisa. Dibilang dia taat kepada Yesus, taat apanya? Kalau taat Yesus sudah pasti menjadi praktisi Yudaism. Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan kalau taat kepada Yesus dan dia pelajari dengan benar-benar ajaran yang masih tersisa dalam kitabnya, maka ajarannya itu akan menghantarkannya untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Terakhir kemudian dikatakan bahwa kita umat Islam itu tunggang tungging kata dia. Nungging ya. Nunggang-nungging. Subhanallah. Yesus menerangkan begini di dalam Yohanes 14 nomor 12. Wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus tidak pernah diberitakan kumpul dana untuk beli elektron, beli drum, beli gitar. Nggak pernah diberitakan seperti itu. Beli sound system, lalu kemudian mereka melakukan ibadah atau prosesi orkestra.
konser. Nggak pernah. Yang Yesus kerjakan adalah acap kali mencari tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa, berdiri, mengangkat kedua tangan, rukuk, sujud. Kepala lebih rendah daripada bokongnya. Sujud. Kalau kau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Dan itu hanya dipraktekkan oleh umat Islam. Makanya saya katakan umat Islam itu boleh dikatakan sebagai pengikut. Mereka adalah pentuhan. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kepada saudara saya tadi, siapa? Si Ben. Bukannya saya egois ya, tapi ini Edis ini adalah orang yang memang harus butuh perhatian khusus, utamanya dari saya dan juga teman-teman apologet. Jadi bukannya saya tidak ingin memberikan ruang kepada saudara, tapi si Edis ini ibaratkan ular, dia adalah ular yang sangat licin. Jadi harus berhati-hati berdialog dengan dia. Kenapa? Kepiawaiannya dia itu adalah melakukan framing terhadap ajaran Islam yang dia dapatkan dari link-link penyesat yang misionaris-misionaris barat yang kemudian dia gunakan untuk menyerang Islam. Saya kira begitu Bang Handi. Kalau ada tambahan dari sahabat-sahabat sekalian, waktu dan tempat saya ngopi dulu. Silakan. Ya, saya dikit ya. Jadi benar kata Bang Juma, ya mohon maaf. Kalau si Edis ini itu perlu satu saja yang menghandle agar terkoordinir, agar fokus pada topik. Kalau kredit, ya Edis akan mencari topik yang dia inginkan kan begitu. Tapi kalau terfokus satu topik, akhirnya kan kita lihat tadi kabur karena sudah mulai terdesak, nggak bisa membuktikan apa-apa. Dan ada satu pengakuan yang sangat klasik menusuk hati semua umat Kristen yang ada di muka bumi, bahwa ke gereja itu perintah tidak ada, ini hanya persekutuan. Artinya ini hanya kesepakatan bapak-bapak gereja atau manusia. Mari kita ngumpul-ngumpul dengan bermain musik. Itu satu ya, itu terpukul banget sebenarnya hal yang kayak begitu. Kedua, Edis itu tidak mengakui dan agak emosi mengingkari bahwa dia menyembah mantan mayat. Semua orang Kristen paham bahwa Yesus itu pernah mati 3 hari 3 malam. Ada yang mengakui manusianya yang mati, tapi Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku diambil orang. Jadi silakan saja mengatakan manusianya yang mati, tapi Anda lawanlah Maria Magdalena sesuai pandangan Maria Magdalena di Bible bahwa Tuhanku diambil orang. Apakah mayat ini adalah Tuhan? Tanya Maria Magdalena, cari di sana alamatnya di mana. Kami Muslim akan membaca saja. Yang paling signifikan di sini, substansinya sebenarnya ini Edis nggak bisa membedakan Bang Juma antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Dicampur menjadi satu, akhirnya apa? Kamu harus melakukan semua. Tiap per detik kamu harus ibadah. Bang Juma udah menerangkan bahwa kami umat Muslim itu tidak pernah luput dalam satu detik pun beribadah. Kami ada di sini, ini ibadah. Habis ini kita ibadah, bekerja adalah ibadah, sekolah adalah ibadah, usaha adalah ibadah. Saking seringnya kita beribadah, betul kata Bang Juma, Kristen ikut-ikutan mengucapkan ibadah, astagfirullah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Mereka nggak sadari karena memang tiap detik itu kita ini umat Muslim ya ibadah, tapi wajibnya yang sudah diterangkan tadi itu 5 kali sehari gitu. Nah, orang-orang Kristen di luar sana nggak bisa membedakan yang mana wajib, yang mana sunnah. Mereka tidak punya itu. Mereka hanya mengosongkan fisik, ya, mempertahankan rohani untuk ibadah. Yakini Yesus mati di tiang salib, selesai. Mari kita berbuat baik, kasihilah musuhmu. Itu aja udah. Jangan membunuh, jangan berzina. Tapi hal-hal yang diperintahkan oleh Yesus secara keseluruhan tidak dilaksanakan. Karena kalau mereka melaksanakan sesuai Bang Juma tadi, bahwa mereka harus menjadi praktisi Yudaisme. Dari Kristen ini teman-teman, sekali lagi saya ulang, Kristen ini bukan pengikut Yesus. Setiap kami diskusi, siapapun di luar sana, coba kamu sebutkan apa perintah Yesus yang Anda lakukan sampai detik ini. Banyak, coba sebutkan. Baru 1-2 udah gak bisa sebutkan lagi. Apa itu yang disebutkan? Kasihilah musuhmu, jangan berzina,
berbuat baik, jangan mencuri. Cuman itu aja. Bagaimana hubungan abul minallahnya atau hubungan vertikalnya antara sang pencipta dengan dia? Tidak ada perintahnya, free will. Makanya dengan free will ini setiap gereja dari Katolik sampai Reformnya MYM itu berbeda-beda cara bagaimana mengenal Tuhannya. Ada yang menghadap ke kiri, ada yang menghadap ke kanan, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang cium-cium patung dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini yang diajarkan oleh Yesus? No, 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 no. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda mengatakan Anda Kristen, Kristenlah yang baik. Jangan mencampur aduk antara lu Kristen kemudian mengais-ngais ajaran-ajaran Yudaisme. Bagaimana ajaran Yudaisme yang tauhid itu? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita satu. Apakah Kristen Tuhannya satu? Sebagaimana pernyataan Yesus? Tidak. Ada 3 oknum yang berbeda. Ada 3 tempat yang berbeda. Tapi mereka mengatakan esa itu adalah kesatuan. Ini dia nih yang menjadi problem yang sering kita dengarkan. Nah mereka tidak menyadari bahwa ini adalah ajaran di luar ajaran para samawi, ajaran di luar para nabi, termasuk ajaran Yesus. Makanya saya tantang seluruh debater Kristen yang pintar, coba majulah, sebutkan kalau kamu pengikut Yesus, ya apanya yang kau ikuti? Apanya coba yang Anda ikuti Yesus? Ikuti kemana? Orang Yesus sujud lu jingkrak-jingkrak, orang Yesus mengadakan tangan ke atas, lu gebuk deram. Gimana ceritanya lu ikut Yesus? Kasihilah musuhmu, nggak mungkin. Jargon kasihilah musuhmu ini tidak bisa berlaku, tidak bisa diaplikasikan dalam bernegara, coy. Tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu mengalami apa-apa di jalan, bagaimana kalau handphonemu dirampok orang? Ya kasihi semua begitu. Enggak dilaporin dong. Itu namanya enggak mengasihi kalau kamu masih ada aksi untuk melapor. Ini namanya ajaran apa gitu loh. Ajaran hancur kalau kasihilah musuhmu. Kalau musuh itu tidak ada belas kasihan. Harus diberi peringatan. Harus diberi hukuman. Supaya dia tobat dan tidak berbuat hal yang sama. Itu namanya Islam di sana bro. Sekian dari saya Bang Juma, ada yang mau ditambahkan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Sebelum kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di-invite Bang Juma, Bang Handi. Yeah. Bang, kemarin saya ada masuk di grup sebelah. Saya tanya, kira-kira kan Kristen kan makan babi, saya bilang kan gitu. Kira-kira Yesus makan babi nggak? Saya tanya. Oh, karena di sana dulu nggak ada babi, jadi mungkin Yesus nggak makan babi gitu jawabannya. Kira-kira gimana tuh? Tahu kan saya kan Yahudi kan nggak pernah makan babi. Itu gimana tuh Bang? Kalau dikatakan di sana tidak ada babi itu salah. Karena di dalam kitabnya mereka di Markus 5 ya, Lukas 8 itu justru Yesus mengusir roh jahat masuk ke dalam badan babi. Oh iya benar. Ya, jadi roh jahat itu masuk ke dalam tubuh babi. Itu dilakukan oleh Yesus di dalam Markus 5 dan Markus 8. Jadi kalau dikatakan tidak ada babi di sana itu keliru. Justru yang jadi masalah ini kalau data itu betul bahwa roh jahat semuanya itu dimasukkan ke dalam tubuh babi. Wah, bahaya Bang Handi ini. Bahaya. Karena tanpa babi Herdi Pananggung nggak bisa diskusi. Nah itu dia bahaya nih. Kalau misalnya di dalam tubuh babi itu betul-betul dimasukkan oleh Yesus roh jahat, wah, saya nggak tangan. Mungkin itulah alasannya kenapa Yesus nggak makan babi. Karena Yesus telah memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi. Wallahu alam. Ini hanya asumsi ya. Bisa jadi kan? Jadi kembali ke topik Bang Juma, harus dijelasin antara ibadah wajib sunnah. Apakah Kristen punya itu? Itu dulu Bang Juma, biar kelar urusan. Mereka nggak ada. Mereka nggak ada ibadah sunnah, nggak ada ibadah wajib, nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan mata rantai pengajaran Tuhan, yang kemudian mereka lebih cenderung mengikuti ajaran Paulus. Efesus 2 nomor 15.
dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi nggak ada lagi. Nggak ada lagi hukum-hukum syariat, itu nggak ada lagi. Itu jelas Bang Handi. Makanya saya katakan tadi kepada saudara Edis, Kristen itu meninggalkan yang tertulis menuju kepada aturan yang tidak tertulis. Gitu Bang. Habis itu ada persekutuan, perkumpulan, kesepakatan, hasil konsili, betul ya? Iya, mereka buat. Ya, mantap. Makanya Bang Sulfikar itu pernah membaca di dalam kitab 2 Petrus 2 bahwa harus waspada karena akan adanya pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran palsu di dalam pengajaran para nabi. Itu dikatakan di dalam kitabnya mereka sendiri. Dan itu selalu dituduhkan kepada Rasulullah. Karena alasannya Rasulullah itu terima wahyu di dalam goa. Tapi itu sudah saya patahkan kemarin, tuduhan-tuduhan itu. Karena ternyata orang yang suka di goa itu adalah orang yang makan babi gitu. Yesaya 56 nomor 4. Gitu Bang. Dan semua nenek moyangnya Yesus itu diberitakan di dalam kitabnya mereka, dikuburkan di dalam goa. Abraham, Yakub, Daud, bahkan Yesus sendiri dikubur di goa. Dan ketika kemudian Yesus masuk ke goa, dikubur di goa, Maria itu bertemu dengan sosok yang berjubah putih juga di dalam goa. Berarti tuduhannya bahwasanya Rasulullah itu menerima wahyu di goa adalah iblis, kembali kepada mereka sendiri. Saya kira begitu. Jadi di Islam itu yang wajib ada, yang sunnah ada. Bahkan ada yang bertanya tadi kulihat, bagaimana Bang dengan buang hajat, buang air besar? Itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mengatakan menzalimi diri itu adalah dosa besar. Nah kalau ada orang yang tidak buang hajat, maka kemudian dia tahan hajatnya sampai 1 bulan, itu menzalimi diri, dosa. Maka buang hajat itu dengan masuk toilet, membaca doa kaki kiri duluan, itu adalah ibadah. Membersihkan hajat dari buang air besar dengan sebersih-bersih yang menghilangkan segala najis yang ada pada dirinya, ya, itu adalah ibadah. Islam itu seperti itu, semuanya adalah ibadah. Segitu Bang Handi. Makasih. Mungkin kita tutup Bang Handi ya. Habis itu Pak Jul. Pak Jul mau bicara mungkin Pak Jul. Silakan Pak Jul. Oh iya. Iya, aku sebentar aja ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku semuanya. Ya, kalau tadi si Edi saya tertarik masalah dia itu bukan memframing sebenarnya ya. Terucap di situ kalian itu hanya nunggang-nungging saja. Ya memang benar kita dalam beribadah ya sujud kan kalau diartikan dengan pikiran kotor ya nungging. Kita benarkanlah. Cek. Oh ya. Ya ini soalnya pakai emulator agak sulit mengendalikan ini. Ya jadi kalau kita itu mengiyakan kata-kata Edis ya harusnya kita ini merasa bangga ya sebagai seorang muslim. Karena apa? Perintah-perintah semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Masalah sholat kita juga diajarin semuanya. Berbeda dengan mereka. Dan mereka itu tiap hari atau tiap minggu lah katakanlah pergi ke gereja itu siapa yang merintahkan itu loh? Siapa? Yesus saja nggak pernah ibadah hari Minggu, nggak akan pernah itu. Dan Yesus juga tidak pernah masuk ke dalam gereja. Artinya ajaran-ajaran mereka itu ajaran kondisional. Tapi sebenarnya mereka itu iri hati dengan kita ya terhadap kedidakyaan Islam ini. Kita semua punya syariat, kita komplit. Dan mereka itu apa pasalnya? Kagak punya syariatnya. Semuanya dari Paulus dan Paulus. Dengan kita tahu itu Paulus itu siapa. Dan mereka itu sebenarnya minder ya. Minder, rendah diri. Tapi pura-pura digdaya. Karena apa kedidayaan kita itu? Ketahuitan kita itu digdaya sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi mereka itu mencoba untuk meniru-niru kita. Sampai akhirnya mereka itu kewalahan sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Coba aja kalau kita berdiskusi dengan mereka. Tanyakan siapa nama sesembahan mereka. Mereka akan kalang kabut, muter-muter 7 keliling.
Karena mereka itu ingin menyamakan dengan ketauhidan Islam, tapi tidak akan bisa karena mereka itu menyembah 3 Tuhan kok. 3 oknum lah katakanlah. Jadi buat teman-temanku yang ada di komentar, baik di YouTube maupun TikTok, kalau ada si Edis ini, ya memang keahliannya Edis ini adalah membuat kita itu nggak sabar, membuat kita itu pinginnya ngomong semua. Jadi ini juga untuk teman-temanku semua yang ada di live comment, juga waktu berdiskusi dengan Edis, ya kalau kalian tidak tahan, dikecilin aja mic-nya, karena Edis itu pasti memframing ajaran-ajaran kita. So menjadi ahli Al-Quran, pakar Al-Quran, tapi ternyata Iqra aja belum tamat, baca alif bata aja masih AAU. Tapi sok-sok ngajarin kita yang dari kecil lahir, dari procot lahir itu kita menjadi seorang muslim. Kita pernah ngaji, kita pernah diajari oleh ustadz-ustadz kita, tapi Edis belajarnya kemana? Ke Google. Nah belajarnya ke Google mau ngajarin kita-kita yang sejak kecil dari Islam. Sebodoh-bodohnya orang Islam pastilah bisa membaca ayat-ayat meskipun pendek di dalam Al-Quran. Sedangkan Edis, coba aja kita lihat, pernah dites berkali-kali tentang bacaannya, kualitasnya, ya ternyata zong semua, ilmunya juga dari ilmu googling. Jadi teknik si Edis untuk masuk dalam arena diskusi, apalagi yang rame muslim begini, wah dia pinter sekali, lihe, memframing, memutar kata-kata agar kita di sini itu tidak sabar. Nah kesempatan ini dipergunakan untuk mengadu domba kita saling ribut. Ributnya apa? Untuk mengata-ngatai Edis. Itulah kelakuan Edis yang sudah kita cukup kenal lama itu di sini atau di dalam dunia perdebatan. Dan juga ini sebagai tambahan buat teman-temanku yang ada di TikTok, terutama untuk pemilik room ini, ya harus bisa tegas ya, karena ada orang-orang yang ngaku muslim tapi ternyata itu bukan muslim. Kami pernah ya menjebak dan membongkar room Kristen yang digawangi oleh Kiki Sihaan. Katanya itu dia muslim. Setelah kita dibongkar oleh Mas Andi, dibongkar oleh murid saya Zulkifli M. Abbas ini, terbongkar kalau itu ruangnya Kristen, mengaku dia Islam. Itu kita masih kemarin ya kalau nggak salah. Jadi buat teman-temanku, hati-hati dalam dunia TikTok ini. Karena apa? Kita tidak tahu siapa dia, rumahnya di mana, apa status dia, kita nggak tahu. Terus kita masuk dalam sebuah ruangan diskusi. Nah di situ kita akan terjebak. Karena di situ yang dibahas adalah hal keislaman. Tetapi kalau kita bertanya balik, kamu itu agama apa? Dia nggak ngaku. Memang ada kewajiban kalau berdiskusi tanya agama. Yang diomongkan itu debat agama. Kok status si pendebat ini nggak mau ditanyakan tentang statusnya? Ini hati-hati sekali. Dan sampai si Kiki Sihaan itu kita dapat laporan, Ustadz Juma, kita dapat laporan mau ke sono, mau ke sini, mau lapor atau lain sebagainya. Sudah kita undang ke JCC untuk mengklarifikasi. Sampai per hari ini tidak ada tindakan lanjut. Artinya mereka itu berusaha untuk memperandakan kita. Karena musuh yang terbesar daripada kita yang muslim ini adalah orang munafikun seperti itu. Ngaku-ngaku muslim tapi isinya Kristen semua, mencoba untuk mengelabui dengan dalih debat lintas agama, tapi di situ isinya teologi semua. Kita akan terjebak di sana. Jadi makanya itu hati-hati sekali ya teman-teman dalam dunia TikTok itu. Pilihlah room-room yang berkualitas, pilihlah room-room yang memang kajian untuk Islam. Dan untuk teknik selanjutnya, bila mana ada pendebat-pendebat kami yang sudah terbiasa seperti Ustadz Juma, Mas Andi Selebes, Bang Iwan, Ustadz Wafi, Kelvin, Mbak Rifa dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang dalam satu ruangan itu tolong beri kesempatan teman-teman kita itu untuk menjabarkan lebih lanjut lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kualitas dan kuantitasnya sudah teruji. Jam terbang teman-teman kita yang sudah terbiasa berdebat itu sudah teruji. Justru kadang-kadang teman kita yang muslim masuk, apa yang sudah kita kerucutkan temanya itu bubar karena ketidaktahuan teman-teman dan tidak bersinergi. Artinya kalau sebuah tema sudah kita wujudkan, katakanlah kita membahas masalah ketauhidan, ada teman muslim masuk, larinya ke masalah makan babi. Akhirnya apa? Diskusi ini jadi melebar kemana-mana. Kasihan, saya itu kasihan dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya,
yang sudah punya jam terbang untuk menggiring oten dan bagaimana oten itu bisa bertekuk lutut atau tekar niat busuknya, ini teman-teman sudah punya jam terbang. Jadi buat teman-temanku sekalian, kalau sudah masuk ke ruangan diskusi ini atau lagi ruang komal ini ya namanya ya, buat teman-temanku yang muslim yang diperkenankan masuk ke dalam room ini, tolong mic-nya itu ditutup. Dan keduanya lagi, saya tidak melarang untuk mengucapkan salam. Dalam sesi perdebatan, ada teman muslim lagi berdebat dengan oten, tahu-tahu teman kita yang muslim datang-datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Juma, Mas Andi Selebes, Pak Jul, bagaimana kabarnya dan bla bla bla. Akhirnya apa? Teman kita yang berdiskusi di arena ini akan blank loh. Akan lupa apa yang dikatakan, akan lupa dengan apa yang direncanakan untuk menghantam si oten tersebut. Ya, buat teman-temanku yang diperkenalkan masuk ke ruang komal begini, untuk mengucapkan salam, lihat-lihat dulu. Kalau kita berbicara santai begini, wajib kita itu mengucapkan salam. Dan wajib juga yang mendengarkan salam itu menjawab. Tetapi kalau dalam ranah diskusi yang sudah memuncak, tolong di-mute dulu, tahan dulu, cukup duduk manis, diam, mendengarkan. Untuk ucapan salam bisa kok, di live comment itu bisa kita ucapkan salam di situ. Karena apa? Itu mengganggu sekali loh. Apalagi oten-oten itu sukanya ribut. Semakin kita ribut di sini, mereka menang. Tujuan mereka kan bukan untuk berdiskusi, meributkan suasana di sini. Tadi saya lihat si B atau siapa itu mengeluarkan, mungkin nggak sengaja ya, nggak sengaja. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Mengeluarkan suara-suara yang mengganggu perdiskusian. Akhirnya apa? Akhirnya konsentrasi berdebat kita akan terganggu. Dan itu akan menyenangkan bagi pihak Kristen. Jadi sekali lagi, tolong buat teman-teman yang diperkenalkan masuk ke room ini, atau ke room yang lain muslim terutama, dan lagi ada diskusi yang sangat memuncak, ayo untuk mengucapkan salam cukup di bawah saja. Itu sangat amat. Tapi kalau masuk ke ruang diskusi begini, nah harus kita ngerti dan mawas diri. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita malah mengganggu ustadz-ustadz kita yang lagi berdiskusi dengan pihak-pihak kekristenan. Akhirnya apa? Diskusinya jadi amburadul, gak karu-karuan, kita menghabiskan energi, membuang waktu pada hal-hal yang harusnya kita nggak perlu omongkan. Ya semoga saja sesingkat ini saya jelaskan, dipahami oleh teman-teman, agar teman-teman ayo kita bersinergi bersatu, agar berdebat kita itu punya peluang, punya kesempatan untuk berbicara lebih luas lagi, mengeluarkan keilmuannya, kita dapat manfaat. Kristen juga yang bisa mendapatkan manfaat apa yang mau dikatakan oleh ustaz-ustaz saya ini. Jangan sampai dengan ketidaktahuan kita malah mengganggu ustaz-ustaz kita yang ada di sini, terganggu, konsentrasinya terpecah. Akhirnya apa? Diskusinya jadi kacau balau. Terhenti sejenak untuk memperingatkan saudara kita, terhenti sejenak untuk mengucapkan salam. Salam cukup di live komentar, itu lebih dari cukup. Itulah bantuan yang luar biasa. Cukup dibantu di komentar saja kalau lagi diskusi memuncak. Tapi kalau begitu silakan kalian mengucapkan salam. Kita wajib untuk mengucapkan salam, dan wajib juga saya itu menjawab salam kalian. Ya demikian aja Mas Andi, Mas Zul, dan juga Bang Iwan, Mbak Imanes. Silakan yang lain dilanjutkan. Ya sedikit. Saya ingin menanggapi sedikit tentang yang nafsu menjadikan Tuhan ya. Sedikit aja ya. Jadi si Edis ini nggak paham ya, pada dasarnya manusia itu jadi juga ada nafsu ya. Padahal nafsu itu bagian daripada kita ya kan, atau makhluk lah ya. Nah, dengan dibekali nafsu itu, manusia itu atau kita itu di dalam kehidupan yang wajar itu bisa bisa bergerak lah, dalam artian contoh seperti makan ya kan, minum, tidur, menikah, itu kan terdiri dari nafsu. Nah, kalau kita melibatkan nafsu itu di dalamnya secara alamiah ya, nafsu itu bukanlah hal yang buruk, enggak buruk itu. Namun nafsu itu kecenderungannya memang menyimpang. Nah, karena itu dalam Islam itu diajarkan ya bagaimana cara mengendalikan nafsu itu. Nah, yang saya pahami adalah nafsu itu kan di dalam tubuh kita itu kan ada roh, kemudian ada nafsu. Nafsu itu ada dua, nafsu yang fujur dan nafsu yang tawakal. Kalau yang tawakal itu hal yang baik,
sedangkan fujur itu cenderung ke hal yang negatif. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min naffatin amsajin nabda lihi faja'alnahu sami'an basiro. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur dengan kami hendaklah mengujinya, yaitu maksudnya dengan perintah dan larangan yang di situ. Nah, karena itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Nah, di sini diuji, maksudnya di situ ada perintah, larangan dan perintah. Begitu loh. Edis bukan dalam artian nafsu menjadikan Tuhan tuh, dalam artian hakikatnya nafsu itu menjadi Tuhan, bukan itu nafsunya. Maksudnya adalah kita ini diberi akal, yaitu untuk memilih. Ya, jadi itu. Kemudian ayat yang disampaikan juga itu maksudnya apa gitu loh. Kok langsung memframing bahwa nafsu itu menjadikan Tuhan, bukan itu maksudnya. Ya, makanya di dalam surat apa tadi ya? Jatsiyah 23 ya tadi ya. Ya. Di situ kan dijelaskan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu. Nah, di sini ditegaskan berdasarkan ilmu. Ilmu ini apa maksudnya? Ilmu itu apa yang kita pahamin, bahwa nafsu hal yang buruk itu jelek, hal yang bagus itu baik. Itu maksudnya itu. Tetapi kan Allah menegaskan gitu, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, di sini kita sering ya bahwa melihat bahwa kita tuh sering merasa sombong, marah, ya dengan alasan tidak jelas lah ya, kikir, kadang iri, dengki. Itu kan kita paham bahwa hal itu adalah sifat yang buruk. Jadi seperti itu, ya. Jadi kau tidak bisa menafsirkan itu kalau tidak paham bagaimana cara membaca Al-Qur'an, menafsirkannya itu tidak sembarangan. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua hati ya. Hati yang baik dan hati yang buruk. Nah, itulah Allah menciptakan kita dengan akal, yaitu untuk bisa membedakan. Mungkin dari saya begitu aja. Tafadhol Gurunda dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya kayaknya semuanya udah sampaikan ya. Jadi ya tetap kita kabarkan yang benar dengan santun. Saya cuma mau menambahkan hanya yang ada perintahnya, tak ada contohnya juga nggak ada, apalagi perintahnya. Yang kayak beribadah di hari Minggu dicontohin juga enggak, apalagi ada perintahnya. Jadi memang ibadah mereka itu ngikut siapa, nyontoh siapa gitu sih. Tambahan dari saya itu aja. Terus kemudian satu lagi, Edis itu untuk perempuan-perempuan Kristennya itu cobalah makan pisang itu dicoba yang sudah dikupas kulitnya, pasti lebih enak kalau kita makan pisang. Silakan dilanjut, terima kasih. Standby. Terakhir dari saya, info terakhir yang saya baru dapat info terkini Edi Sidaputar kehabisan pulsa, mohon atensi. Itu info terakhir. Iya, mungkin susah sekarang pulsa memang. Ya. Oke, Bang Handi ditutup, Bang Handi. Ya. Sambil kita nunggu teman-teman Kristen yang lain. Hostnya yang tutup. Silakan. Lanjut Bang Handi. Oke, cukup kali ya. Tutup aja, Bang. Ya, silakan Pak Imanes dong yang tutup. Ada yang mau naik ini, ada yang mau naik. Siap. Ya kalau ini tutup dulu. Ya, gini. Ini ya. Ustadz Juma kan punya kesibukan. Jadi maunya ditutup dulu biar Mas Juma melakukan aktivitas di luar gitu. Tapi yang di sini bisa kita live-kan. Mas Juma hanya meminta supaya ditutup yang di YouTube-nya. Sekaligus mungkin Mas Juma ada kesibukan. Begitu, host. Silakan hostnya. Pak Aki Manru, silakan ditutup. Pak Imanes yang nutup tadi, dia yang buka kok. Siap. Tanggung jawab. Ya, silakan. Bang Imanes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mendengarkan pencerahan-pencerahan tentang syubhat-syubhat dari
kafirun. Semoga bisa mencerahkan, dan hari ini apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah. Kita tutup diskusi kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.